Polisi memburu pelaku pembacokan jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Satreskrim Polres Grobogan telah memeriksa 8 orang saksi untuk mendalami kasus pembacokan terhadap jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan seluruh barang bukti, seperti sepeda motor korban serta baju yang digunakan korban saat dianiaya pelaku. Rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP juga telah dibawa Satreskrim Polres Grobogan. Kepolisian telah melakukan analisa terhadap rekaman CCTV, namun hingga kini belum menemui titik terang. Polisi sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor, namun motif pelaku masih diselidiki. Sampai dengan saat ini, saksi yang kita lakukan pemeriksaan sejumlah 8 orang. Kemudian kita melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kami juga melakukan analisa terkait CCTV yang berada di sekitaran TKP. Namun sejauh ini dari analisa CCTV tersebut belum ada yang mengarah langsung pada tindakan atau terjadinya tindak pidana tersebut. Namun tim sedang berusaha untuk mencari yang menjadi pelaku yang harus bertanggung jawab sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Berdasarkan analisa pemeriksaan terhadap korban mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam. Saat ini korban tengah menjalani pemulihan di Semarang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah wartawan menjadi korban intimidasi dan pengeroyokan saat meliput penyegelan sebuah pabrik pengolahan limbah di Serang, Banten. Beginilah arogansi oknum ormas dan petugas keamanan yang berjaga di PT Genesis Regeneration Smelting di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup dikeroyok. Pengeroyokan terjadi karena adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 import oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebelum pengeroyokan terjadi, petugas keamanan yang diduga merupakan anggota BRIMOB sempat ditegur oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena berusaha menghalangi tugas wartawan. Namun setelah penyegelan usai, ormas dan oknum anggota BRIMOB tersebut balik mengeroyok wartawan dan humas kementerian. Saya ini atas nama negara ada di sini. Sudah melakukan pemasangan segel dan plat di Februari 2022. Tapi ternyata perusahaan bukan hanya tidak taat terhadap apa yang menjadi arahan untuk kewajibannya, tapi juga bahkan yang pertama dia membuka segel yang sudah kita pasang. Yang kedua, mereka masih tetap beroperasi. Salah satu inisiator demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo 25 Agustus mendatang, yakni Ahmad Hussein, tiba-tiba mengumumkan sudah bertemu dan melakukan video call dengan Bupati Pati Sudewo. Foto-foto pertemuan dan video call keduanya pun telah beredar di media sosial. Usai pertemuan itu, Hussein mengatakan dirinya telah menarik diri dari pergerakan yang saat ini masih mengawal pansus hak angket di DPRD Pati. Ia menilai gerakan itu sudah tidak murni dan diduga ditunggangi kepentingan politik. Dengan demikian, aksi puluhan ribu massa yang diinisiasi dirinya pada 25 Agustus mendatang dibatalkan. Kendati demikian, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono atau Botok menegaskan perjuangan untuk melengsarkan Bupati Sudewo tetap berlanjut melalui pansus hak angket DPRD. Terkait pengunduran Mas Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, itu keberkahan bagi kita, Om, ya. Karena selama ini statement dari Mas Hussein itu
menimbulkan konflik di dalam internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Terkait pernyataan Mas Hussein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik, itu tidak benar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan berkomitmen untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat. Saat ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menggalang donasi untuk menggelar demonstrasi pada 2 hingga 3 September 2025 di Gedung KPK Jakarta. Demo untuk mendesak KPK agar segera menetapkan Bupati Sudewo menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Belum usai kontroversi kenaikan gaji, anggota DPR kembali memberikan usulan yang cukup mengejutkan. Kali ini, anggota DPR RI Komisi 6 Nazim Khan meminta PT KAI menyediakan 1 gerbong khusus untuk merokok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan ini disampaikan Nazim Khan dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nazim meminta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya, gerbong merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Tapi saya berharap Bapak bisa memperbaiki kinerja daripada aktivitas dia lebih oke. Nah, paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan 1 gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah 1 gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. 1 aja untuk kafe, untuk smoking. Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bis. Sementara itu, juru bicara PT KAI, Anne Purba menyatakan hingga saat ini kereta api masih bebas asap rokok. Selain itu, Anne menegaskan PT KAI selalu mengutamakan pelayanan keselamatan dan kenyamanan para pengguna kereta api. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polemik terkait royalti terus bergulir. Sejumlah musisi mendatangi DPR RI untuk mencari solusi. Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sejumlah musisi di tanah air bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN gelar rapat konsultasi bersama Komisi 13 DPR RI guna membahas polemik royalti musik. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi UU Hak Cipta dan akan segera menyelesaikan revisi UU tersebut. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan polemik royalti musik setelah pemerintah tegaskan pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti pada pencipta dan pemilik hak terkait. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas akan mengaudit Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait pembayaran royalti. Beberapa waktu lalu, musisi Ari Lasso juga memposting petisi audit WANI di media sosialnya karena kecewa terhadap LMK tersebut.
Polemik royalti musik di tanah air masih memanas. Terkait hal tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas akhirnya mengambil langkah tegas. Dia meminta agar ada audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini ditujukan agar adanya transparansi dari pembayaran royalti. Tak hanya itu, Menkum juga menegaskan pemerintah tengah cari solusi bersama yang melibatkan stakeholders terkait. Dan yang pasti tidak boleh membebani UMKM. Sebelumnya, musisi Ari Lasso sempat alami kekecewaan terhadap LMK WAMI hingga mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit wahana musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia ajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam. Juru bicara KPK Budi Prastio mengungkap hingga Kamis sore penyidik KPK masih berada di lapangan sehingga pihaknya belum bisa mengungkap secara detail terkait OTT tersebut. Operasi senyap KPK ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan, pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kendaraan, sampai saat ini 21 kendaraan yang sudah diamankan, 15 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2. Ya, nanti kami update terkait siapa-siapa saja pihak yang diamankan, termasuk kronologi dan juga konstruksi perkaranya. Diamankan dari berapa orang dan juga dari mana kemarin? Ya, nanti kita jelaskan lebih detailnya ya, diamankan dari pihak siapa saja, begitu, karena dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan kali ini, sebagian teman-teman juga masih di lapangan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal, Noel pernah mengaku menolak banyak tawaran suap yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya, karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya, tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran. Gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital, ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue nggak bisa, gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini udah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Ya pemirsa, usai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, beredar video viral diduga Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Fakta integritas, kalau nipu rakyat hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu.
Pemirsa, kapan pastinya KPK akan merilis hasil operasi tangkap tangan Wamenaker Immanuel Ebenezer? Selengkapnya kami telah terhubung dengan Jessica Winoto di Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam, Jessica. Ya, Jessica, kapan KPK ini akan mengumumkan hasil OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer? Apakah malam ini? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Untuk terkait info terkini, kapan dirilisnya hasil pemeriksaan dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari Rabu malam, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2025 yang KPK telah berhasil mengamankan 14 orang terdiri dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta, yang salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu Immanuel Ebenezer. Informasi terakhir yang kami dapatkan ialah besok siang, yang mana informasinya memang besok akan dilangsungkannya konferensi pers terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini terhadap 14 orang yang telah diamankan oleh KPK pada OTT yang merujuk kepada dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengadaan sertifikasi K3. Dan juga Gede dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa hasil OTT ini pun KPK telah mengamankan beberapa barang bukti, yakni barang sitaan 22 kendaraan bermotor dengan detail 15 kendaraan roda 4 dan juga 7 kendaraan roda 2. Dan selain dari kendaraan bermotor pun KPK telah mengamankan atau menyita uang tunai, tetapi untuk informasi berapa jumlahnya kami belum mendapatkan informasi, karena memang sesuai dengan informasi yang dikatakan oleh pihak juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo, bahwa terkait detail kronologi siapa saja yang terjerat pada kasus ini, operasi tangkap tangan ini akan dijelaskan atau dijabarkan pada konferensi pers yang dilangsungkan besok siang. Sementara itu, Gede. Iya, baik. Terima kasih Jessica atas informasi Anda, dan kami terus menanti informasi terbaru dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Pusat. Pemirsa, berikutnya Komisi Pemberantasan Korupsi menyita total 22 kendaraan dan uang tunai dari penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Kendaraan tersebut terdiri atas 15 mobil, 7 motor pabrikan Italia, dan berikut laporan jurnalis iNews Amrina Rida. Pihak KPK menampilkan secara langsung barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan berkaitan dengan dugaan pemerasan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Ini adalah barang-barang bukti yang ditampilkan pada hari ini di depan gedung KPK langsung. Begitu secara total kami melihat ada 3 ataupun juga 7 kendaraan bermotor, 7 motor yang ditampilkan, dan juga di belakang ini ada 2 mobil. Nah, ini kita akan melihat terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat, ini ada mobil Vespa di samping kami. Lalu juga kami belum mengetahui secara lengkap berapa nilai dari motor Vespa yang ditampilkan pada hari ini. Namun di samping-sampingnya ini ada sejumlah kendaraan yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan, yang mana ini adalah ada motor Ducati, setidaknya ada 3 motor Ducati yang nilainya ini kurang lebih informasi yang kami dapatkan ada di angka 800 hingga 1 miliar rupiah untuk satu kendaraannya. Ini akan kita lihat terlebih dahulu. Dan untuk barang-barang bukti yang ditampilkan pada hari ini adalah barang bukti yang ditangkap ataupun juga diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang dilaksanakan 2 hari, yakni pada tanggal 20 hingga 21 Agustus 2025. Setidaknya untuk hari ini, kalau untuk di area bawah parkiran ataupun juga halaman KPK ini ada kurang lebih 6 mobil. Lalu ini ada sejumlah mobil-mobil yang memang cukup kita kenal, merek-mereknya ini adalah dari Pajero, lalu juga ada dari mobil putih ini adalah mobil BMW berwarna putih yang tentunya untuk harganya berapa ini nanti akan masih kita konfirmasi langsung kepada pihak KPK, dan kita akan mencoba untuk mendekat kembali di area belakang kami ini. Kalau kita lihat juga ada mobil-mobil lainnya yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Di sampingnya ini juga terdapat 1 mobil yang terdapat stempel ataupun juga segel. Ini agak kecil tulisannya, Juno dan juga pemirsa. Kita akan melihat bahwa untuk mobil ini bertuliskan dalam pengawasan KPK,
dan ini juga terdapat tulisan tanggal 28/2025, artinya untuk mobil ini disita oleh KPK pada tanggal 20 Agustus 2025. Nah, selain mobil yang ditampilkan di halaman bawah KPK dan juga tadi ada di halaman depan dari Gedung Merah Putih, ini informasi yang kami dapatkan juga masih ada 5 mobil lagi yang diamankan oleh KPK yang posisinya ini ada di belakang gedung dan memang tidak ditampilkan di depan dikarenakan ruang yang dimiliki oleh KPK di area depan ini tidak cukup untuk bisa menampung mobil-mobil yang disita. Karena informasi yang kami dapatkan secara total hari ini terdapat 13 mobil yang disita oleh KPK dari operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, dan untuk motor ini kemungkinan tadi kami melihat ada 7 motor. Nah, untuk mobil-mobil ini harganya kalau kami melihat secara general dan secara keseluruhan memang bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Tadi juga kami melihat ada motor sport yang nilainya ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Sementara untuk kendaraan motor ini nilainya ada yang 800 juta rupiah mencapai dan juga hingga 1 miliar rupiah. Pemirsa, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila. Sementara itu, Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Presiden tak segan mengganti Ebenezer jika terbukti bersalah. Kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kerap menggelar sidak ke sejumlah perusahaan nakal. Ebenezer pun memperingatkan pengusaha agar tidak main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung perang aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Amarah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer memuncak saat sidak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru sekitar April 2025. Hal ini terjadi karena tidak ada perwakilan perusahaan yang menemui Wamenaker. Bahkan saat meminta bertemu pimpinan perusahaan, karyawan tak ada yang menanggapi. Sidak ini menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Noel pun mengancam akan menyegel perusahaan tersebut.
Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan. Inilah video postingan terakhir Wamenaker Immanuel Ebenezer sebelum ditangkap KPK. Dalam video yang diposting pada 20 Agustus 2025, tegas dan jelas Ebenezer memperingatkan pengusaha jangan main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan masyarakat. Peringatan ini Wamenaker Ebenezer ucapkan saat menggelar sidak di 2 perusahaan di Depok, Jawa Barat dan menemukan cek bodong untuk karyawan. Selain itu, para karyawan yang kebanyakan lansia juga mengaku tidak mendapatkan upah serta jaminan hari tuanya tidak dibayarkan. Saat itu, Ebenezer pun langsung pulang menelepon HRD perusahaan. Halo. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bu. Immanuel Ebenezer. Iya. Ini saya di pabrik Ibu di Triple H. Ini gimana, Bu, persoalan kawan-kawan kerja ini, Bu? Buru-buru ini. Oh, Bapak itu sampai jam berapa, Pak? Ibu kemari berapa lama? Biar saya tunggu. Jam berapa ya, Pak? Saya nunggu Ibu 2 jam, gitu. Iya, Pak. Saya harus dipanggil Presiden jam 1:30. Mana yang prioritas Ibu atau Presiden? Pak, supaya kami bisa berhasil, Pak. Iya, Pak. Tolong, Pak. Saya udah gak ada penghasilan apa-apa, Pak. Ibu di berapa tahun? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Ibu? Kalau saya udah disuruh saya 35 tahun, Pak. 1 tahun. 40 Pak. Tolong saya, Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 27 pemain menjelang FIFA Matchday pada September 2025. Menariknya, dalam daftar nama itu ada nama Mark Klok yang akhirnya kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda. Dan pemirsa, informasi dari dunia olahraga ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews Prime malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Serta cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Camar Hayenda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 27 pemain untuk 2 laga bertajuk FIFA Matchday yang digelar September mendatang. Di bawah Mister Gawang tidak ada nama Martin Paes karena cedera. Emil Audero pun menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi dan kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Sementara itu Justin Hamner, Jay Ezes, Rizky Ridho, Mes Hilgers, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di lini tengah, Kluivert membawa Ricky Kabuaya, Joey Pelupesi, Nathan Joon, Tom Hae, Marcelino Ferdinand, dan yang terakhir, gelandang Persib Bandung Mark Klok yang sempat absen dari skuad Garuda. Di posisi sayap ada pemain Buriram United Shane Patinama dan Sandy Walsh ditemani pemain Pek Zwolle Eliano Reinders. Sementara Kevin Dix yang sempat cedera saat DFB Pokal tetap masuk dalam daftar panggil. Selain itu, nama pemain inti seperti Dean James hingga Calvin Verdong juga masuk dalam daftar skuad. Di posisi penyerang tidak ada nama Ole Romeni akibat cedera yang dideritanya saat membela Oxford United di Piala Presiden. Sedangkan Rafael Struijk tidak dipanggil Kluivert. Lini serang Garuda diisi nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali. Ragnar Oratmangun yang sempat absen akibat cedera juga masuk dalam daftar skuad ini. Selain itu, ada nama Yakob Sayuri dan Beckham Putra. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. 3 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan melawan Lebanon. 2 laga FIFA Matchday ini akan menjadi persiapan bagi Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.